Puji Tuhan, sekarang ini kita akan masuk ibadah kita. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan pagi ini atas berkat kemurahan-Mu, atas pertolongan-Mu, bisa kami sampai di rumah-Mu ini dengan tenang, dan saat ini kami mau mengikuti ibadah. Biarlah Engkau berhati-hati pikiran kami, supaya kami Tuhan bisa memberikan yang terbaik lewat pujian, mazmur, doa kami Tuhan kepadamu. Saat ini Tuhan kami akan mengangkat pujian kami untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati urapi kami semua Tuhan, supaya setiap ucapan mulut bibir kami menjadi menyenangkan hati-Mu, dan ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan saudara-saudara kami yang masih di perjalanan, dan Engkau tolong mereka Tuhan supaya bisa sampai di tempat ini dengan selamat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Baik, kita angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau
mengagungkan Engkau dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang besar. Bagimu segala pujian, hormat, kebesaran. Bagimu segala keagungan dan kemuliaan. Engkau yang layak dipuji dan disembah. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan oleh setiap suku bangsa. Biarlah semua mulut dan semua lidah mengaku Engkau Yesus, dan setiap lutut bertelut menyembah Engkau Tuhan. Saat ini kami Tuhan akan bersuka cita, bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama-Mu, mengangkat pujian kami demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, urapi setiap bibir mulut kami, supaya setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami akan siap mengangkat pujian. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian, kita angkat pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian dengan sukacita, sorak-sorai, karena Tuhan telah mati untuk menebus kita. Persilakan dulu. Puji Tuhan. Saat ini kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita lupakan semua beban pikiran kita. Biar kita fokus saat ini untuk menghadap Tuhan. Kita angkat pujian. Siapkan hati Tuhan.
dan direndahkan di hadirat-Mu Tuhan. Daging ini kami korbankan, biar roh kami menyala-nyala, roh dan jiwa kami ya Tuhan hidup dalam urapan yang baru. Roh Allah yang kudus, Engkaulah yang melahirkan kami, lahirkanlah jiwa kami ya Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Haleluya, dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus bekerja, biarlah Roh Kudus mengurapi kami satu persatu, biarlah Roh Kudus menaungi kami setiap pribadi. Biar Roh Kudus ada di dalam pikiran kami, di dalam hati, dalam segala kehendak kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus, berfirmanlah, ajarilah kami, supaya firman ini menjadi benih yang akan bertumbuh, yang akan berbuah 30 kali lipat sampai 100 kali lipat. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya saya sudah mempersiapkan satu tema khotbah yang kemarin saya dapat kesaksian dari seorang mantan penjahat ya. Tapi tadi ada satu ayat lagi yang kayaknya hutang saya belum selesai. Tuhan bawa lagi ke Roma 12 ayat 1 ini saudara. Ya, saya sudah siapkan tadi pagi pun saya doa. Khotbah saya sudah saya siapkan. Tapi Tuhan bawa lagi. Ada yang mau dibereskan, ada yang mau dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Roma 12 ayat 1. Mari kita baca sama-sama Roma 12 ayat 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, ini kita bicara tentang kebaktian, berbicara tentang ibadah. Tidak perlu ibadah itu mesti diancam baru kebaktian. Tidak perlu ibadah itu karena kita mendapatkan masalah, mendapatkan teguran, baru kita ibadah. Apa ibadah itu? Ini kesaksian yang hidup dari Rasul Paulus. Apa katanya? Saudara-saudara, demi apa? Demi kemurahan Allah. Ya, aku menasehatkan kamu, bukan menegur, bukan mengancam. Nggak perlu orang Kristen itu ditakut-takuti. Kalau kau nggak kebaktian, dipindahkan Tuhan berkatmu. Kalau kau nggak ke gereja, nanti kau susah dapat jodoh. Kalau kau nggak kebaktian, nanti nggak sembuh penyakit. Enggak itu. Saudara, pernah saya ngomong gitu gak sama jemaat? Kalau pernah saya minta maaf, saya bertobat kalau pernah. Nah, jadi supaya saya dulu pernah mendengar, kalau kalian tidak rajin ke gereja, nanti dipindahkan Tuhan berkat ini, berkat kalian dipindahkan. Nah, apa yang diajarkan Rasul Paulus, karena kemurahan Allah, aku menasehatkan supaya kamu mempersembahkan tubuh. Nah, jadi apa bahasanya? Jadi begini, kita beribadah itu karena kita memahami kemurahan Allah.
ada gambaran tentang Bapa yang baik. Ya, ada gambaran tentang Allah, tentang kebaikan Allah. Nah, salah satu yang harus kita koreksi dulu, salah satu sifat dasar jahat kita. Kenapa kita tidak biasa memahami kebaikan, kemurahan Tuhan? Karena apa? Karena kita itu terbiasa mengingat yang buruk, melupakan yang baik. 9 kebaikan saudara kita, 10 kebaikan sahabat kita, ya, orang tua kita begitu baik, tapi karena satu kesalahannya ada anak yang bunuh ibunya baru-baru ini. Ya, kenapa? Satu kesalahan menghapus semua kebaikan. Satu kesalahan menghapus 10 kebaikan sahabat. Satu kesalahan menghapus semua kebaikan. Ini salah satu sifat yang terbawa juga ke dalam gereja. Nah, apa yang saya maksud? Saudara, ada banyak orang keluar dari gereja manapun. Tidak hanya gereja GPIA saja. Hampir semua komunitas gereja punya satu masalah. Keluar dari gereja karena ada satu masalah dan lupa yang baik. Nah, ini bukan tipe ibadah. Jadi gambaran orang beribadah itu gambaran tentang kebaikan Allah, tentang kemurahan Allah, tentang kesetiaan Allah, tentang kebaikan Allah. Amin. Jadi nggak perlu dibilang, kalau kau datang ke gereja, nanti Tuhan jauhkan berkat. Beda sama Rasul Paulus, karena Allah sayang sama kau, datanglah. Karena kebaikan Allah, ayo mari kita sembah Tuhan. Karena kemurahan Allah, karena begitu besar kasih Allah, mari. Nah, apakah itu menjadi motivasi kita hari ini? Saudara, nah, supaya ibadah itu benar-benar kita lakukan dengan iman. Iman itu pengetahuan. Iman itu juga sebuah pemahaman tentang Allah. Nah, makanya kalau orang Kristen memahami dia ibadah, karena dalam alam berpikir kita, karena dalam paradigma kita ada kemurahan Allah, sehingga ibadah itu melahirkan pertobatan. Amin. Saudara tahu Herodes ditempelin malaikat, jadi apa? Angus kan? Pernah baca di Alkitab Herodes ditampar malaikat? Saya nggak tahu tamparnya pakai tangan kanan atau tangan kiri. Angus nggak? Langsung hitam dimakan cacing kan? Nah, ini bingung, belum pernah dengar atau jangan-jangan pendeta ini ngarang ini gitu. Jadi Allah nggak pakai sistem. Jangankan ditampar Tuhan, dicubit Tuhan aja angus kita. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan. Nah, Roma 2 ayat 4. Sehingga ibadah itu melahirkan pertobatan. Nah, Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada apa?
bukan tambah melunjak. Karena ada sifat manusia, dikasih hati minta jantung. Nah, di gereja, di ibadah ini itu harus kita luruskan. Kalau Allah punya kekayaan, kalau Allah punya kemurahan, Allah punya kesabaran, Allah punya kelapangan hati, maksudnya untuk membawa kita pada pertobatan. Nah, Allah ingin kita itu bertobat bukan karena ditakut-takuti. Saudara, anak saudara jangan ditakut-takuti supaya bertobat, supaya baik. Jangan diancam-ancam. Nanti saya kasih tahu sama Om Pendeta. Waduh, dibayanginya sama Om Pendeta itu sudah kayak monster. Makanya saya pernah protes, jangan Om. Saya nggak terima kalau saya dijadikan untuk nakutin anak saudara. Makanya pada takut. Saya nggak terima itu. Karena itu udah alkitabiah. Amin. Momo. Itu orang yang kehilangan otoritas. Anak saya nggak pernah saya takutin ngajarin. Ya. Nggak perlu ditakut-takutin. Jadi orang yang beribadah itu dia tahu karena kemurahan Allah. Makanya dikatakan Tuhan Yesus, orang sakit yang memerlukan tabib, orang sakit yang memerlukan dokter, orang yang berdosa lah yang memerlukan Tuhan. Amin. Tetapi iblis menipu kita. Apa filsafat iblis yang selalu pernah saya dengar? Saking banyaknya dosaku, saking komplitnya, saking lengkapnya dosaku, kalau aku ke gereja, rubuh gereja itu. Kan pernah ada bahasa begitu. Kalau aku ke gereja, kenapa? Karena banyak dosanya. Sehingga orang yang banyak dosa jadi gak ke gereja. Takut dia rubuh gereja. Kalau bangun gereja susah soalnya. Iuran lagi kita kan. Semerah apapun dosamu akan putih menjadi seperti salju. Iya kan? Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih. Jadi gak benar itu. Kalau dosa kita membuat gereja ini rubuh. Justru disinilah di mana semakin banyak dosa, di mana semakin banyak pelanggaran, disitulah kemurahan Allah semakin banyak. Amin. Karena lebih besar kasih Allah daripada dosa kita. Tidak mungkin dosa lebih besar dari kasih Allah. Tidak mungkin dosa lebih besar dari kemurahan Allah. Sebesar apapun dosa kita, kemurahan Allah lebih besar untuk membelinya. Amin. Sama dengan kita berhutang. Sebanyak apapun hutang kita bisa ditebus oleh Yesus. Sebanyak apapun hutang dosa kita sanggup dibayar tunai oleh Tuhan kita. Amin. Itulah kemurahan. Ya, sama dengan orang banyak duit. Uangku tidak berseri katanya. Tapi ketika dia sakit, dia minta dokter, berapapun ku bayar asal aku sakit. Dokter bilang, walaupun engkau punya uang banyak, saya tidak bisa menyembuhkan. Hanya Tuhan yang bisa. Amin. Itu artinya kemurahan Tuhan jauh lebih mahal, lebih besar daripada uang kita. Iya kan? Pernah lihat itu orang melemparkan uangnya di rumah sakit? Karena rumah sakit angkat tangan. Walaupun kau bawa uang berpeti-peti, dokter bilang tidak bisa menolong. Uangmu, hartamu tidak bisa menolong. Serahkan sama Tuhan. Artinya apa? Kemurahan Tuhan jauh lebih besar daripada uang. Amin. Ya, gratis. Walaupun engkau sudah mengumpulkan uang bertonton berarti,
Saya juga tidak akan ngancam-ngancam. Kalau pernah saya katakan, ingatkan saya, Pak Pendeta. Ya kadang-kadang pendeta itu saking emosionalnya, kadang-kadang pendeta itu saking tidak bisa kontrol. Ya namanya kita hamba Tuhan melayani manusia, melayani jemaat dengan segala macam tipe. Kadang-kadang jengkel, kadang-kadang keluar juga ancaman-ancaman ya. Mudah-mudahan ingatkan saya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kalau kita tahu kemurahan Allah, tidak membuat kita supaya mengkek sama Tuhan, supaya melunjak sama Tuhan, tapi justru membuat kita supaya bertobat. Amin. Nah, bertobat inilah yang sakit. Makanya persembahkanlah tubuhmu, sacrifice, atau korbankanlah tubuhmu. Jadi bertobat itu mengorbankan. Amin. Nah, jadi maksud kemurahan Tuhan untuk bertobat, bukan untuk jadi anak manja. Jadi dikasih hati minta jantung, melunjak. Enggak. Saya selalu ingat hidupnya Yohanes Pembaptis yang berkata, apa kata Yohanes Pembaptis? Saking kenal dia siapa Yesus, malaikat mengutus Yohanes Pembaptis dengan pesan, engkaulah yang mempromosikan Yesus, engkaulah nabi yang membuka jalan bagi Yesus, engkaulah nabi yang berseru-seru membuka jalan bagi kedatangan Yesus. Jadi sebelum Yesus datang, didahului oleh Yohanes Pembaptis untuk mempromosikan Yesus. Jadi dia tahu siapa Yesus, siapa yang pernah jadi sales. Ya kan? Yang jadi sales akan di training. Kita akan mengeluarkan produk baru. Kalian harus memperkenalkannya. Kalian harus bawa brosur, bla 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 bla. Nah gitu, kita harus paham dulu produknya kan. Kita harus paham dulu barang yang kita jual. Baru sales itu turun ke pasar. Nah, ketika barang itu keluar, orang sudah paham. Oh ini bagus. Sama dengan mobil, begitu mobil mau keluar tahun depan, 1 tahun sebelumnya sudah keluar gambarnya, udah keluar promosinya, udah keluar iklannya. Itulah Yohanes. Tapi apa kata Yohanes? Membuka tali kasut Yesus, tali sepatu Yesus saja aku tidak pantas. Itu yang saya maksud. Semakin kita tahu kebaikan Tuhan, semakin kita tahu kemurahan Tuhan, semakin kita tahu kebesaran Tuhan, membuat kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Itu sudah. Bukan menjadi petantang-petenteng. Oh aku dipakai Tuhan. Oh aku hamba Tuhan besar. Oh aku diberkati Tuhan. Tapi Yohanes bilang, membuka tali sepatu Yesus saja aku tidak layak. Saking kenal dia siapa Tuhan. Amin. Saudara. Nah, jadi kalau kita ke sini adalah orang-orang yang paham kemurahan Tuhan. Oh, saudara, mungkin batu aja kita di depan Tuhan. Aduh, tak pantas. Kira-kira begitu, saudara. Biar aku tahan dulu pipis ini. Ya, supaya gak terganggu aku ibadah. Nah, itu orang yang paham kemurahan Tuhan. Amin. Ya. Semakin kita kenal Tuhan, ya. Nah, karena saya juga banyak menyaksikan pelayan-pelayan habis melayani, dia seolah ibadah itu bukan untuk dia sibuk di tempat lain. Enggak begitu. Semua kita di sini adalah orang-orang yang memahami Tuhan, yang takut akan Tuhan. Amin. Nah, jadi kemurahan Allah membawa kita pada pertobatan. Apa pertobatan yang dimaksud? Pertobatan itu dimulai dari tubuh
akan bisa bertobat. Lihat generasi-generasi boomer, baby boomer. Ya, yang sering kali disebut sekarang kan Gen Z, Gen X, Gen apa kan ya. Nah, kalau saya bilang baby boomers, tahu itu lahir tahun berapa? Yang lahir di tahun yang disebut baby boomers itu yang lahir tahun 60-an. Nah, itu baby boomers. Ya, lahir di masa-masa banyak pertikaian. Lahir di masa-masa banyak terjadi paceklik, terjadi gagal panen. 67 sampai tahun dari 60 ke 70 baik politik, baik secara kebutuhan susah. Ya, dulu kita nggak punya ilmu teknologi pertanian. Ya kena apa dulu, wereng, kena hama, kena apa ya tinggal nonton aja. Makanya apapun dimakan, jumpa ubi dimakan, jumpa apa lagi, jagung, sagu, semua dimakan. Itu baby boomers. Saudara, tapi lihat orang yang lahir di tahun itu, hebat-hebat. Ya, tepuk tangan untuk yang lahir tahun 60. Pak Ota, Pak Santana. Nggak banyak yang lahir 60 ya, 60-an. Nggak banyak di sini ya. Saya 70 pas di ujung-ujungnya. Nah, kebetulan saya lahir dulu, bapak saya kerjanya bagus, makanya agak meleset sedikit kan gitu. Tapi yang lahir di baby boomers itu orang-orang yang dibesarkan dengan situasi-situasi sulit, nggak ada pikiran untuk main-main, nggak ada pikiran untuk buang-buang waktu, nggak ada pikiran untuk hura-hura. Itu saat-saat manusia punya tubuh bisa berdarah-darah, manusia punya perut bisa nggak makan, bisa hanya satu kali sehari. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah pertobatan itu dimulai dari tubuh yang tersakiti. Amin. Nah sekarang orang nggak mau disakiti. Pernikahan sekarang orang nggak mau disakiti. Tapi jangan gara-gara itu pula disakiti pula ya. Saya suka itu, Pak. Istri saya bilang, "Papa nonton apa?" Ada konten kreator yang orang Batak itu kan, sama istrinya, "Bikin dulu kopiku." "Ngapain aja kok? Aku pulang kerja, aku lipat kainnya, Pak. Karena aku udah capek cari duit." Padahal gaji yang dikasihnya cuma 2,5 juta. Rokoknya aja udah 1 juta, tinggal 1,5 juta. Oh, beli gas. Makan apa kita? Ikan asin, Pak. Ikan asin lagi. Kemana uangnya aku kasih? Ikan banyak sih, kadang-kadang tunggu uang yang kau kasih cuma 2,5 juta, udah kayak kasih 250 juta aja. Pala istrinya, ya udah kalau begitu besok aku yang kerja, kau di rumah. Dikasih rok dia, kasih daster. Kadang-kadang kita laki-laki ini merasa udah cari duit, pulang-pulang tinggal bikin kopi Bu. Ya. Siapkan ini, siapkan itu. Udah habis rokoknya, Pak, ada lagi uang. Habis rokok. Yang saya lucunya, "Pak, ada uangmu?" "Nggak ada." "Kenapa?" "Habis gas kita, Pak." "Nggak ada," kata bapak suami. Nggak lama dia bilang panggilannya, "Nah, belikan dulu Bapak rokok lah." Datang istrinya, "Beli rokok." "Ada uangmu?" "Beli gas nggak ada." Nah, rokok itulah kita cabai, kita pulih, kita sambal. Jadi saudara, nah akhirnya kok saya sampai ke sini ya? Apa saya curhat? Saya nggak merokok ya. Jadi sudah set saya 1,5 juta. Siapa yang merokok? Bisa nggak berhenti merokok untuk ditabung duitnya?
Jangan ditaburi narkoba, jangan itu pula. Iya. Lumayan saudara dapat 1 gram 1 bulan emas. Tiba nanti istri ke pesta, apa yang kau pakai emas? Gelang orang besar-besar, gelang kau apa imitasinya? Ya, rokok itulah tabungkan 1 gram 1 bulan, 1 gram 1 bulan, 12 bulan 12 gram, sudah dapat 4 emas. Amin Bapak-bapak. Wow. Nah, jadi saudara, tubuh memang harus disakiti untuk bertobat. Nah, jadi apa hubungannya ketika Rasul Paulus mengajar kita, persembahkanlah tubuhmu, korbankanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, saudara, tubuh itu apa? Tanah kan? Amin. Tubuh kita ini tanah. Jadi di mata Tuhan, jangan di mata kita ya. Kalau di mata kita maunya apa? Skincare. Ya kan? Apalagi pakai bedak yang bagus supaya mulus. Di mata kita kan begitu. Tapi dalam pandangan Tuhan, tubuh kita ini ibarat ladang, ibarat tanah. Nah, harus ditaburi firman. Amin. Harus. Jadi antara kita dengan Allah beda sudut pandang. Kalau kita maunya tubuh kita ini kan makanya lahir kata hedonisme. Ya, kita murah-murah, kita manjakan. Akhirnya saking kelebihan jadi gula, jadi asam urat, jadi kolesterol, nah rasakan. Nah itu karena kelebihan, banyak makan kurang gerak. Karena orang sekarang yang bergerak jadi saudara, di mata Tuhan, tubuh kita ini ibarat tanah. Dan tanah ini harus ditaburi firman Allah. Firman Allah itu adalah benih. Amin. Nah inilah ibadah itu sebenarnya. Ibadah itu adalah ketika kita tadi sudah bernyanyi, kita sudah menyiram tubuh kita ini dengan suasana, dengan kebatinan yang tenang untuk ditaburi firman. Karena ini akan mengalami penolakan. Karena ini akan mengalami penolakan. Saudara, memang betul saudara, giliran kita mau dengar firman Allah akan terjadi penolakan. Karena beda sudut pandang tadi. Karena ini akan menghancurkan tubuh kita. Tapi ingat, justru ini akan menjadi berkat yang sebenarnya. Amin. Nah saya kasih contoh. Kalau tanah kita ditumbuhi lalang, kalau tanah kita ditumbuhi rumput, datang nggak kita? Beli hutan sana. Nggak akan datang kita nengok-nengoknya. Tapi kalau kita tanam sawit, kita tanam durian, di tanah itu kita tanam, datang nggak kita? Udah berbuah. Datang, kita bersihkan, kita kunjungi, kita lawan. Ya, sampai Pak Torus manda 5 hari. Coba di situ nggak ada sawit, datang nggak dia? Dibilang ngapain kalau di situ? Nyari ilmu. Tapi karena ada sawitnya di situ, datang dia. Nah tubuh kita ini, kalau firman Allah nggak tumbuh, siapa yang datang? Makanya Tuhan bilang, lalang rumput dibakar. Amin. Tapi kalau tubuhmu, ladang, tanah, ditumbuhi firman Allah, Tuhan datang. Tuhan akan memeliharanya. Tuhan akan merawatnya. Amin.
panggil Tuhan, saudara teriak-teriak, saudara panggil 1000 pendeta mendoakan saudara. Kalau tubuhmu ini tidak ditumbuhi firman Allah, ngapain Tuhan ke situ? Karena firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Amin. Jadi kalau kita mau dipelihara Tuhan, mau dirawat Tuhan, mau dikunjungi Tuhan, mau didatangi Tuhan, jadikan tubuh ini sebagai tanah tempat firman Allah hidup, pasti si pemilik datang. Amin. Begitu hukumnya, itulah ibadah. Makanya saudara, marah saudara, lawan iblis, karena iblis tidak mau kita dengar firman. Iblis tidak mau kita dengar akan firman. Tapi kita tidak pernah melawan iblis kan. Jadi ini konsep sederhananya. Makanya dikatakan oleh Tuhan, kalau benih itu jatuh di tanah yang baik, tanah yang baik adalah tanah yang tidak berbatu-batu dan tanah yang tidak bersemak duri. Apa itu yang semak duri? Orang-orang yang hidupnya tiap hari cemas, takut, khawatir. Itu bukan manusiawi, itu pekerjaan iblis untuk membunuh firman. Makanya kalau hari ini dikasih tantangan, aku jualan hari ini sekian dapat. Kalau tinggalkan jualan, pergi aku ke gereja menyembah Tuhan, nggak dapat apa-apa. Terus yang muncul apa? Kan kekhawatiran. Ya kan? Kalau nggak ada duit bagaimana? Kalau nanti nggak dapat uang bagaimana? Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu kekhawatiran. Akhirnya firman itu mati. Jadi apa tujuan kita ibadah hari ini? Memang tubuh itu harus dihancurkan, disakiti. Bertobat, ditaburlah firman, bertumbuhlah, sehingga itu menjadi berkat 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat. Ini bukan karena doa, ini bukan karena doa, ini bukan karena saya pendeta, ini bukan karena saya pemimpin puji-pujian, tapi ini karena firman Allah itu berbuah. Amin. Firman Allah itu berbuah, dan buahnya itu berkat. Dicuri orang, berbuah lagi. Itu ciri-ciri orang yang diberkati. Amin. Amin. Kan konsep buah itu kan begitu. Berbuah. Mangga saudara dicuri orang, besok berbuah lagi nggak? Merajuk mangganya, nggak salah, nggak mau berbuah, dicuri, dilempar lagi. Semakin dicuri semakin banyak buahnya. Amin. Sudah. Kan gitu konsep berkat. Nah kalau kita takut sama Tuhan, kalau kita berkorban sama Tuhan terus takut kekurangan, kita memberikan perpuluhan kepada Tuhan terus kita takut kekurangan, kita hitung itu adalah saudara, engkau nggak dapat berkat. Maaf. Kau nggak dapat. Nggak dapat. Kenapa? Kekhawatiran menghimpit dihimpitnya. Itu kekhawatiran yang menghancurkan. Kemarin hari Selasa kemarin Enos nggak sekolah karena guru-gurunya rapat.
Saya ke penjara, dia minta ikut. Kalau dia memang suka ikut saya, tahu jadi pendeta apa enggak? Bukan. Kalau ada itu kan saya bawa kebaktian kan, orang nyanyi dia nyanyi. Jadi dia ikut ibadah biasa. Saudara, ulang. Jadi habis khotbah kan saya berdiri depan pintu jemaat, depan pintu gereja, salam jemaat. Ya, salam pulang ubah. Nah saya masuk ke gereja, ambil barang-barang, siapkan pulang. Enos sampai di mobil bilang, "Pak, apa? Enos dikasih duit." Siapa yang ngasih duit? Tadi om yang depan yang gemuk banyak tatonya. Banyak tatonya. Oh ya, ditunjukkannya duitnya. Dapat dia 200.000 di salam sana. Oh, apa yang korban tak disalam? Kau yang disalam. Besok kau yang kesana. Gantian gitu. Mudah-mudahan kau yang korban tambah banyak salam sana. Anak itu baik. Terus Enos mau kasih ucapan syukur. Apa ucapan syukur Enos Pak? Nah gini, kan tadi Bapak yang korban kan ya. Kau beli nasi bungkus untuk Papa sama Mama. Itu ucapan syukur karena dia yang nawari. Dibelikan. Tapi saya ganti duitnya dia. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya besok kau ikut lagi nggak? Enggak, besok ikut sekolah. Anak siapa yang mau saya bawa lagi? Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak perlu khawatir. Ya, hidup kita dari kemurahan Tuhan. Makanya persembahkan. Ketika kita mendapat berkat 300 kali lipat, itu sebenarnya karena firman itu berbuah. Amin. Saya kan rajin jogging. Jadi kan udah ada kawan-kawan gitu. Ya, apalagi mobil keadaan ini orang-orang mulai jogging lah, mundur-mundurin otaknya itu. Jadi setiap habis jogging mereka makan buah itu. Nah, pas pertama saya tolak. Lo sih kau makan buah. Yang kedua saya gabung. Sambil cerita-cerita politik makan buah. Nah lagi asiknya makan buah di stadion itu, yang jual buah, tahu kan? Saudara bisa bayangkan penjual buah, ya kan? Nggak pakai Avanza, ya pakai Honda, yang lampunya nggak ada, nah, tinggal keraka kan gitu. Nah itu lo bayangin dulu kan. Nah, di belakangnya gerobak buah. Saya lagi asik makan buah. Di depan stadion itu ada ibu-ibu. Saya tahu dia orang Batak. Jadi si tukang buah ini ambil beberapa buah ke kantong plastik, ya. Saya lihat dia membungkus ini. Terus pergi dia ke gerbang depan. Bu, ini bu. Nggak tahu saudara orang Batak kalau dikasih. Kenapa aku dikasih? Ya terima nggak bu? Kenapa dikasih? Terima deh. Diterimanya juga. Saya lihat. Kenapa dikasih? Ya terima aja, bilang terima kasih mau lihat kan gitu. Kenapa aku dikasih? Ambillah bu. Kenapa aku dikasih? Ambillah juga. Jadi, tahu orang Batak ini. Nah, jadi apa kata waktu dia ngasih agak ke depan itu, ya, apa kata teman saya? Itu tidak suku abang. Walaupun dia penjual buah, dia mau bersedekah. Jadi walaupun dia penjual buah tidak mental menerima, punya mental memberi, karena terlebih berkat memberi daripada menerima. Amin. Itu hukum. Nah, saudara mau berbuah firman itu, salah satu firman Allah apa? Terlebih berkat memberi daripada menerima.
lebih besar, lebih mulia, lebih indah berkat memberi daripada Nah, jadi kalau firman ini jatuh di tanah yang baik, maka orang yang menerima firman Allah itu akan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ketika firman itu berbuah, berkatnya hendak saudara bisa hidup. Seperti yang lagu tadi, tidak terbilang berkat Tuhan itu. Amin. Kalau berbuah, saya bilang, pulang saya ceritakan sama istri saya. Makanya setiap kali kami habis dari dia ditelepon tuh, kami lah sudah datang. Orang tuh kalau beli buah enggak itu karena dia tahu dia si penjual buah ini baik. Saudara, nah kami bisa makan sampai 50. Berapa orang itu? Satu orang 3, 5. Jadi dia sering dipanggil sama teman saya ini, nanti ada apa? Oh Siko, diajak kawan-kawannya beli. Karena apa? Karena orang tahu berkat memberi itu tidak pernah hilang. Amin. Ya anak-anak ya, jangan mental dikasih, mental memberi itu buah dari firman. Amin. Kalau mental minta dikasihani, minta diperhatikan, nah itu firman Allah tidak berbuah. Waktu kami ke Jogja, kami kan direntalkan mobil dengan supir. Sebenarnya saya pengen mau bawa sendiri, cuma ya karena dikasih fasilitas supir, ya udah kita tinggal nikmati aja lah, ngapain capek-capek nanti lewat Google Map. Saudara berhenti di lampu merah. Begitu dia berhenti, ibu penjual apa itu? Nenek-nenek itu penjual makanan gendong ya. Lewat dikasihnya. Saya tahu uang yang diambilnya itu 30.000 tuh saudara. Bukan 2.000, bukan 5.000. Diambilnya dan karena saya duduk di depan, kan ada tempat itu apa? Dekat persneling itu. Mobilnya Avanza. Nah diambilnya 30.000. Mbak, untuk makan ya Mbak. Ya, ingat ya, ini untuk makan. Untuk beli makan ya. Terima kasih katanya bahasa Jawa. Padahal dia supir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah firman kalau berbuah. Amin. Nah, buah itulah yang menjadi 30, 60 sampai 100 kali karena buah. Apakah kita sudah mendapat buah itu? Amin. Makanya kalau bapak-bapak punya sawit berondolanmu diambil, itu buah. Apakah dengan diambil besok berondolannya, nggak usah lepas lagi ya di sini ya. Diberkati. Itu salah satu firman yang saya contohkan. Amin. Apakah sudah jadi buah? Karena buah itu adalah hasil dari firman. Tidak akan berkurang 30, 60, 100. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Kita arahkan hati kita bahwa kemurahan Tuhan itu kita datang hari ini beribadah karena kemurahan, karena kebaikan Tuhan jauh lebih besar. Dia sanggup membayar dosa kita semahal apapun. Bapa, katakan Engkau sungguh baik, Bapakku. Engkau sungguh baik, kasih
firman Allah yang kita lakukan itu akan menjadi buah. Dan buah itu akan bertambah-tambah. Haleluya. Tuhan jamah, Tuhan ubah kami. Biar hari ini kami persembahkan tubuh kami. Terimalah Tuhan persembahan kami. Doa untuk firman Tuhan sekaligus untuk persembahan nanti dibawa oleh Pak Sulitono. Mari kita berdoa. Amin. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan karena kami ya Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga sampai saat ini Tuhan, kami merasa kasih-Mu sungguh luar biasa. Demikian juga Tuhan, buat firman yang telah kami dengar. Biarlah firman itu menjadi rema dalam hidup kami, dan boleh kami lakukan di sepanjang hidup kami Tuhan, sehingga kasih-Mu Tuhan tidak terlepas dari ikatan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lindungi kami Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa dalam Yesus, sehingga kami berjalan sesuai jalan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh bersuka cita di dalam nama-Mu, meninggikan nama-Mu di sepanjang hidup kami, hingga nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kembali sidang kami di tempat ini. Kau buat lebih harum lagi dalam memberitakan firman-Mu, sehingga kami Tuhan boleh diselamatkan dari firman Tuhan Yesus. Sebab bila firman-Mu ada di dalam hati kami dan pribadi kami Tuhan, kami selalu dalam pemeliharaan-Mu, seperti kami merawat tumbuhan yang tumbuh sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau berkati kembali sedang kami beserta keluarganya, dan cukupkan segala keperluannya, sehingga keluarga dapat bersuka cita atas nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Engkau berkati persembahan kami, sehingga persembahan yang berkenan di hadapan-Mu dan boleh digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Kau berkati juga tangan-tangan yang memberikan dengan tulus, sehingga Engkau berkati jemaat-Mu 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, baik, kita akan memberikan persembahan kepujian Tuhanlah kekuatan dan kesembuhan.